Agung Hamanto pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas bab 1, yaitu pengantar sosiologi. Di dalam pengantar sosiologi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Nih, tujuan pembelajarannya satu persatu akan kita bahas. Yang pertama yaitu peserta didik, siswa di kelas ini diharapkan mampu menyimpulkan sejarah sosiologi sebagai ilmu sosial. Bagaimana sejarah perkembangan sosiologi di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, merinci beberapa konsep dan teori sosiologi, baik teori klasik yang lama maupun teori yang baru atau yang modern. Yang ketiga, menjelaskan beberapa paradigma dalam sosiologi, karena sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda atau ada beberapa paradigma yang digunakan dalam sosiologi. Yang keempat, menjelaskan fungsi dan peran sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Apa sih fungsinya? Apa sih peran sosiologi? Oke, lanjut. Nih, sejarah sosiologi kita awali. Nah, ini adalah gambar dari Auguste Comte. Ini seorang filsuf dari Prancis. Dialah yang pertama kali mencetuskan istilah atau konsep sosiologi, sehingga Bapak Auguste Comte ini diberikan penghargaan sebagai Bapak Sosiologi Dunia, karena dia yang mencetuskan, yang melahirkan sosiologi. Walaupun kalau kita bicara sejarah yang lebih lama lagi, ini sudah ada konsep-konsep penemu sosiologi, namun istilah sosiologi baru muncul ketika Auguste Comte ini menyampaikan ilmu sosiologi yang mengkaji tentang masyarakat. Auguste Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial. Nih, perlu kita garis bawahi, tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Artinya gejala sosial ini tetap tidak berubah-ubah sesuai dengan hukum alam. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan mengira-ngira, tapi dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi di masyarakat. Jadi pasti sudah dilakukan pengamatan atau observasi bahasa sosiologisnya. Kemudian yang kedua, ini Emil Durkheim ini mengembangkan metodologi sosiologi. Nah, ini metodenya, caranya melalui bukunya The Rules of Sociological Method atau metode dalam sosiologi ya. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Fakta sosial, fakta yang berhubungan dengan manusia atau dengan masyarakat secara umum. Fakta, kenyataan yang terjadi. Nah, ini tokoh dari negara kita, dari dalam negeri, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan Bapak pendidikan ya, nasional, sehingga pada tanggal 2 Mei, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, karena ini mengenang, menghargai jasa Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan, sebagai orang yang mendedikasikan dirinya di bidang pendidikan. Nah, ada istilah Tutwuri Handayani ini di dunia pendidikan. Logo kita ada tulisan Tutwuri Handayani. Nah, Ki Hajar Dewantara ini banyak mempraktikkan konsep-konsep penting dalam sosiologi, seperti kepemimpinan, leadership, kekeluargaan dalam proses pendidikan di Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah sekolah yang dibentuk, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini masih ada. Nah,
Hal ini tercermin pada semboyan pendidikan yang digunakan pada taman siswa. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang berarti di depan memberikan contoh. Kalau sudah berani di depan maka harus bisa memberikan contoh. Ketika di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nah, ini sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan pada studi-studi tertentu. Nah, ini objek dari mata pelajaran sosiologi yaitu masyarakat. Masyarakat ini berarti kumpulan dari orang-orang yang sudah memenuhi kriteria tertentu. Nah, misalnya di dalamnya ada interaksi, kemudian berkumpul dalam waktu yang lama, ada nilai, norma, dan lain sebagainya. Nah, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi tadi, nah, yang pertama harus ada hubungan timbal balik atau saling. Nah, interaksinya saling, jadi dua arah. Ada yang tanya, ada yang jawab, ada yang menanggapi lagi. Nah, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian hubungan antara individu dan kelompok. Nah, contoh, Bapak di dalam kelas sebagai individu dan berhubungan dengan kalian, berinteraksi dengan kalian sebagai kelompok. Nah, hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ini contoh antar pemain bola, satu kesebelasan dengan kesebelasan yang lain bertanding main sepak bola. Ini berarti ada hubungan antar kelompok. Nah, bertanding, berkompetisi di situ. Yang keempat, proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, dari tiga hubungan ini, individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, ini ada yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Ada akibat dari hubungan tersebut. Nah, semua akibat tersebut sebagai fokus studi sosiologi juga. Nah, tentu banyak sekali contoh-contoh hasil dari hubungan baik antar individu maupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Lanjut, ini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ada 4 ciri yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non etis. Bagaimana bersifat empiris itu? Bahwa sosiologi tidak bersifat spekulatif, tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga, dan hanya menggunakan akal sehat. Nah, artinya apa? Dalam sosiologi ini harus menggunakan akal sehat berdasarkan logika. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Nah, bagaimana observasi? Dilakukan pengamatan. Contoh, dalam sosiologi misal ketika Bapak masuk kelas hanya mengira-ngira jumlah laki-laki sekian, jumlah perempuan sekian. Misal di kelas 10 ini jumlah laki-lakinya 20, jumlah perempuannya 30. Dikira-kira seperti itu nggak boleh dalam sosiologi, tapi harus dilakukan observasi, diamati. Nah, diamati, oh jumlah laki-lakinya ternyata berjumlah 25 misalnya, jumlah perempuannya berjumlah 25 juga. Nah, ini diamati dulu, dihitung dulu berdasarkan data, baru bisa diambil kesimpulan. Ini empiris. Demikian juga dalam mengamati gejala sosial, melakukan penelitian di dalam masyarakat juga harus empiris. Yang kedua yaitu bersifat teoritis. Artinya apa teoritis ini? Dalam sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Nah, ini masih berkelanjutan dari yang empiris tadi. Muncullah hasil observasi. Nah, ketika sudah ada hasil observasi, maka diabstraksikan. Nah, kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari hasil observasi tadi
disusun secara logis. Nah, tujuannya menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, kumpulan di sini, bahwa teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, merevisi, memperluas dan memperhalus teori-teori yang lama. Intinya memperbaiki teori yang salah pada teori yang sebelumnya. Nah, ini kalau di ilmu alam atau IPA, ini misalnya dulu ada teori bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Nah, ternyata salah, bahwa yang benar bumilah yang mengelilingi matahari. Walaupun kalau kita berdiri di tengah lapangan dari pagi sampai sore hari, kita lihat matahari terbit dari arah timur, kemudian bergeser dan sampai ke arah barat. Nah, ini teori kumulatif. Nah, lanjut dengan non etis. Enggak, ini aja bikin materi. Lanjut yang terakhir, yaitu bahwa sosiologi bersifat non etis. Artinya apa? Bahwa sosiologi itu tidak mencari baik atau buruk suatu fakta sosial, benar atau salah, bukan bidang sosiologi yang bersifat non etis, tetapi menjelaskan fakta-fakta sosial tersebut secara analitis. Ya, jadi dalam sosiologi hanya menjelaskan fakta kenyataannya saja, tidak mencari baik buruk, benar atau salah.